Sekitar 20 menit hingga 30 menit menyeberang dari pelabuhan kota Probolinggo, perahu tradisional nelayan akan mengantarkan ke sebuah pulau. Pulau ini dinamai Gili Ketapang. Pulau yang termasuk padat penduduk ini dulunya pulau terasing karena minimnya prasarana yang tersedia. Namun dari dulu juga Pulau Gili Ketapang juga terkenal dengan keindahan pantai, terumbu karang, adat budaya, cerita mitos sejarah, serta ekor ujung pulau yang konon bisa berubah arah sesuai dengan arus laut. Mengingat berbagai potensi yang dimiliki Gili Ketapang sebagai penopang sumber daya alam, maka Pulau Gili Ketapang ditetapkan sebagai salah satu kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya pelestarian sumber daya kelautan. Dan tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 31 tentang pengelolaan kawasan konservasi sebagai salah satu upaya pelestarian. Langkah melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan dan adanya habitat penting seperti terumbu karang, ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, tempat daerah ruaya hiu paus, dan mamalia pilot whale merupakan upaya perlindungan terhadap perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur. Perairan Gili Ketapang berpeluang besar menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan. Perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Salah satu pemanfaatannya dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya di Provinsi Jawa Timur. Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya mencapai luas keseluruhan 476,78 hektar. Wilayah itu meliputi 1. Zona inti dengan luas 15,16 hektar. 2. Zona pemanfaatan berupa subzone pariwisata dengan luas 25,63 hektar. 3. Zona perikanan berkelanjutan dengan luas 421,93 hektar terdiri dari A. Subzone perikanan budidaya dengan luas 23,50 hektar. B. Subzone perikanan tangkap dengan luas 398,43 hektar. Dan 4. Zona lainnya berupa subzona rehabilitasi dengan luas 14,06 hektar. Ketapang punya banyak potensi, terutamanya di bidang tangkap, budidaya, dan pariwisata. Harapan kami terhadap mapping area, selain untuk kelestarian alam, kami juga ingin berharap agar masyarakat lebih berperan serta terhadap menjaga lingkungan, melestarikan alam, dan sebagainya. Sekaligus membantu kami dalam hal melestarikan dan juga mensinambungkan pariwisata secara berkelanjutan. Untuk data kunjungan, Gili Ketapang termasuk kawasan wisata yang berbasis massal. Jadi tiap minggu itu ada, tiap hari itu ada. Untuk jumlahnya itu ratusan sampai ribuan tiap bulan. Support masyarakat dalam hal area konservasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah adalah tidak merusak salah satunya, dan yang terpenting adalah kawasan tersebut steril dari aktivitas masyarakat, terutamanya kawasan area konservasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dalam segi sosialisasi dari pemerintah, pemerintah sangat aktif dan berkesinambungan untuk menjelaskan dan
mengedukasi masyarakat dalam hal mapping area, terus menjaga lingkungan dan sebagainya. Untuk tangkap kita tergantung musim. Dalam hal ini nelayan justru bergantung pada sistem musim. Kalau budidaya sangat efisien dan sangat produktif sekali sejak 2018 sampai sekarang. Itu perkembangan pembudidaya di Gili Ketapang hampir 300%. Dalam segi pariwisata, sarana dan prasarana yang sudah kita siapkan itu sangat mumpuni untuk dikategorikan sebagai kawasan layak wisata. Tapi dalam hal ini kita masih terkendala dalam hal penanganan sampah, terus petugas mungkin yang lebih-lebih peralatan untuk bagaimana kawasan wisata itu bersih, steril dari sampah. Harapan kami terhadap pemerintah mungkin lebih aktif lagi dalam menyikapi atau turun tangan dalam banyak permasalahan, terutamanya dalam bidang budidaya, karena harga fluktuatif, ketersediaan bibit, dan sebagainya. Tanpa peran serta pemerintah, kami seringkali dipermainkan oleh para buyer yang sering memfluktuatifkan harga dan ketersediaan bibit yang paling utama, karena pembudidaya saat ini sangat banyak, hampir 300% jumlahnya dari 2018 sampai sekarang. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai perangkat untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Gili Ketapang dan perairan sekitarnya di Jawa Timur. Hal ini meliputi penunjukan organisasi pengelola dan melakukan sosialisasi kawasan. Karena dengan kejelasan detail dan pembagian zona, serta disampaikan dengan gamblang, maka akan mendorong partisipasi berbagai pihak, terutama warga dan nelayan di kawasan tersebut untuk turut dalam upaya pelestarian sumber potensi wilayah mereka. Saya sehari-harinya kerjanya ke laut dari tenaga kerja porsen, jaring porsen itu mas. Terus keseluruhan teman untuk berangkat kerja sehari-harinya 25 orang. Terus cara penangkapannya setiap harinya itu dalam penghasilannya ia tidak menentukan dalam penghasilan. Terus kadang-kadang mendapat 2 ton lebih dari ikan kembung atau ikan sisi setiap harinya. Dan dari penghasilan itu ada sistem premi lah istilahnya, musim antaranya kebagian ikan, untuk ada sisa-sisa yang lain untuk diantarkan ke Probolinggo. Terus setelah itu penangannya uang untuk Jeragan, setelah dari itu Jeragan bisa membagikan kembali untuk ke AMBK yang lain. Terus dari saya sendiri itu perwakilan nakoda, istilahnya dari sistem sisi 2 gitu mas. Apa adanya terumbu karang yang diperbaiki oleh pemerintah, yang dilindungi oleh pemerintah, di sini banyak juga spotnya mas. Di sini di posisi utara sini, di sebelah timur sana, dari ujung timur selatan sana, dari selatan itu dengan adanya terumbu karang memang sudah dilindungi oleh pemerintah, dan orang Gili sendiri itu emangnya juga ikut menjaga-jaga dalam adanya spot-spot itu.